Striker Timnas Indonesia Mauro Zylstra meminta izin klub untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Ia berharap FC Volendam bisa mengabulkan keinginannya. Saat ini Mauro sedang bergabung ke pemusatan latihan Timnas U23 di Jakarta. Garuda Muda dalam waktu dekat juga akan beruji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November. Mauro berharap klubnya mengizinkan untuk terus membersamai Timnas U23. Masalahnya adalah SEA Games 2025 digelar di luar jeda internasional. Saya belum banyak bermain di FC Volendam, jadi saya dan agen saya sedang mencari solusi saat jeda musim dingin. Saya sudah bilang ke Volendam kalau saya ingin main di turnamen ini, kata Mauro. Volendam saat ini bermain di Eredivisie alias kompetisi level top Belanda setelah promosi dari Eerste Divisie. Namun seiring berjalannya waktu, Mauro belum mendapatkan menit bermain. Untuk itu, ia punya keinginan untuk memperkuat Timnas U23 di SEA Games. Sejauh ini, Mauro hanya menghangatkan bangku cadangan Volendam di laga-laga Eredivisie. Mauro sah menjadi WNI pada Agustus 2025. Ia kemudian debut saat Timnas Indonesia melawan Taiwan pada 5 September. Ia juga kembali tampil saat Timnas Indonesia jumpa Lebanon di periode FIFA Matchday yang sama. Kemudian ia disertakan dalam skuad final Garuda untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memainkan laga kontra Irak. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara soal rumor Timur Kapadze jadi pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Uzbekistan itu jadi kandidat. Nama Timur Kapadze dijagokan publik nasional untuk mengisi posisi kosong kursi pelatih Timnas sepeninggal Patrick Kluivert. Ia dianggap punya kriteria mumpuni atas keberhasilannya meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Kebetulan Timur Kapadze kini sudah tidak bersama Uzbekistan lagi. Ia mundur setelah Federasi Uzbekistan memutuskan menunjuk Fabio Cannavaro. Menanggapi rumor ini, rupanya PSSI juga berminat untuk mempertimbangkan Timur Kapadze. Sumarji mengakui bahwa federasi sedang mempertimbangkan juru taktik berusia 44 tahun tersebut, meski belum ada komunikasi. Kabarnya saat ini federasi sedang memilah-milah calon pelatih baru Timnas. Adapun Timur Kapadze sebelumnya sudah menyambut dukungan publik Indonesia. Ia bahkan mengaku siap menjadi pelatih Garuda. Keinginan melatih Timnas Indonesia disampaikan pria kelahiran 1981 belum lama ini. Ia baru saja mengumumkan mundur dari kursi asisten pelatih Uzbekistan Senin. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela Timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar PSSI membujuknya untuk membela Timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Struijk sudah dipercaya sebagai kapten Leeds sejak musim 2023-2024. Bahkan di musim 2024-2025, ia kerap dipercaya memimpin rekan-rekannya di Championship. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. PSSI mengisyaratkan tidak akan memulangkan para pemain Timnas Indonesia U22 ke klub mereka masing-masing hingga kick-off SEA Games 2025. Kebijakan ini diambil demi menjaga kekompakan dan kematangan tim untuk target medali emas. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Badan Timnas, Sumarji, di sela-sela latihan Garuda Muda di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Selasa. Menurut Sumarji, PSSI telah mengirimkan surat resmi kepada klub-klub asal pemain, termasuk yang bermain di luar negeri seperti Ivar Jenner, yang isinya meminta agar para pemain tetap bersama Timnas hingga SEA Games 2025. Padahal, pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 di bawah asuhan Indra Syafri awalnya dijadwalkan berlangsung pada 6-27 November 2025. Dalam periode itu, tim juga akan menjalani 2 laga uji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Meski PSSI berharap skuad tetap utuh, Sumarji memberi pengecualian bagi klub yang ingin memanggil kembali pemainnya setelah uji coba melawan Mali.
Namun, ia memberikan satu syarat tegas. Pemain tersebut harus benar-benar dibutuhkan sebagai pemain inti di klubnya. Ya, kecuali teman-teman di Liga 1 atau di Super League yang membutuhkan. Artinya betul-betul jadi pemain utama, inti. Silakan, jelasnya. Ia memungkasi bahwa penahanan pemain ini krusial untuk membangun kesiapan tim secara menyeluruh. Pemain diaspora Luke Chevalier-Kidd mengaku bangga mengenakan jersey Timnas Indonesia saat mengikuti trial di Timnas U22 Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025 di Thailand. Latihan tersebut berlangsung di Stadion Madia Glora Bung Karno, Jakarta pada Selasa. Luke, yang kini bermain untuk klub kasta kedua sepak bola Yunani, GS Iliopolis, merasakan kebanggaan tersendiri mengenakan logo Timnas Indonesia setelah lama tidak pulang ke tanah air. Aku lahir di Jakarta dan sudah lama tidak pulang. Jadi, aku merasa sangat bangga memakai logo ini, ujar Luke. Luke mengungkapkan bahwa darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari ibunya yang asli Indonesia. Ia sempat bersekolah di Jakarta hingga usia 9 tahun, sebelum akhirnya pindah dan belum kembali sejak itu. Pemain ini berharap dapat menarik perhatian pelatih Indra Syafri untuk bergabung dalam tim utama. Indra Syafri menjelaskan bahwa 33 pemain yang sedang dalam trial ini akan mengikuti internal game pada Rabu untuk mengevaluasi kualitas mereka. Pertandingan internal ini juga akan menjadi penentu siapa yang akan bertanding dalam laga uji coba melawan Mali U22 pada 15 dan 18 November di Stadion Pakansari Bogor. Luke mengekspresikan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini, menyatakan bahwa berada di lingkungan timnas sudah merupakan sebuah kehormatan. Aku akan melakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menentukan sisanya. Media asal Uzbekistan, Zamin, melaporkan bahwa mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, disebut siap menukangi timnas Indonesia yang kini tengah kosong pasca berpisah dengan Patrick Kluivert. Dikutip dari Zamin Rabu, Kapadze menyatakan kesiapannya untuk menerima tantangan baru setelah menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. Saya siap untuk memimpin timnas Indonesia. Saat ini saya bebas dan menantikan tawaran, ujar Kapadze. Laporan tersebut menyebut bahwa Kapadze menjadi kandidat utama untuk posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Negosiasi antara kedua pihak disebut telah mencapai tahap akhir dan keputusan resmi akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, pelatih berusia 44 tahun itu sukses membawa Uzbekistan menorehkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menempati peringkat kedua Grup A kualifikasi zona Asia. Uzbekistan mengumpulkan 21 poin dari 10 pertandingan, hasil dari 6 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan. Meski mencatat prestasi tersebut, Federasi Sepak Bola Uzbekistan kemudian menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala. Kapadze pun kembali menjadi asisten pelatih sebelum akhirnya memilih hengkang untuk mencari tantangan baru. Sebelum bekerja di bawah Cannavaro, Kapadze sempat menjadi asisten Strejko Katanes dan naik sebagai pelatih utama setelah Katanes mundur karena masalah kesehatan pada Januari lalu. Jika resmi bergabung, Kapadze akan menjadi pelatih asing berikutnya yang menukangi timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand berpeluang diperkuat oleh beberapa pemain yang sudah mengenyam pengalaman di tingkat senior. Selain Marcelino Ferdinand, tentu diharapkan Miliano Jonathans bisa gabung tim asuhan Indra Syafri yang tengah melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Timnas U22 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Mali pada Sabtu dan Rabu. Tentang kans Miliano Jonathans gabung dengan skuad Garuda Muda, Indra Syafri berharap itu bisa terrealisasi di SEA Games Desember nanti. Sebab PSSI tengah berusaha melakukan komunikasi agar Miliano bisa mendapatkan restu dari klub FC Utrecht. Kami berharap dan PSSI sedang berusaha untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan supaya nanti semua pemain-pemain yang secara regulasi yaitu kelajaran 2003 bisa menjadi bagian dari tim ini, kata Indra Syafri. Indra Syafri menegaskan dirinya tidak akan membeda-bedakan antara pemain dari klub mancanegara atau pemain yang mentas di kompetisi tanah air. Semua pemain punya kesempatan sama untuk bermain sesuai rencana bermain yang akan ia terapkan nanti. Indra Syafri berencana akan mengerucutkan skuad menjelang laga melawan Mali akhir pekan nanti. Kami sudah menyampaikan bahwa semua pemain saya berterima kasih hadir dan perlakuan saya sebagai pelatih kepada mereka sama. Tidak ada perbedaan, kata Indra Syafri. Dua bintang timnas Indonesia U22, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, pasang target tinggi di SEA Games 2025. Keduanya berapi-api menatap ajang tersebut sehingga menargetkan meraih medali emas.